Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita akan membahas tentang etika dalam belajar. Kelompok yang bertugas pada kesempatan ini sudah menjelaskan, saya pikir cukup, dan tinggal saya menambahkan saja. Dan dalam penambahan materi pada kesempatan ini saya ingin mencoba mengulas dan mengupas pandangan etika seorang ulama besar namanya Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Beberapa pertemuan terakhir kita, kalau tidak salah, atau di awal itu saya sudah men-share ya satu kitab itu ke grup kalian, namanya kitab Ta'limul Muta'allim. Itu karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, sebuah kitab klasik ya. Dan saya pikir itu kalian coba lihat, dan sudah saya capture juga di grup itu. Nah, materinya seperti ini. Ini namanya apa? Kalau disebut sebagai bahasa Arab gundul ya. Kalian buka itu pada halaman 14 dan seterusnya ya, pada dua fasal atau dua fasal ya. Yang pertama, finniyati fi halit ta'allumi, dalam konteks menerangkan tentang niat dalam perilaku belajar. Ini penting juga. Yang kedua itu tentang ta'zimul muallim ya. Nama fasalnya itu ya fi ta'zimil ilmi wa ahlihi gitu ya, nama fasalnya. Itu memuliakan ilmu dan guru dan ahli ilmu. Ini penting sebagai sebuah acuan etika dalam belajar ya. Saya tidak akan bacakan semuanya, hanya beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la budda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Idzin niyatu hiya al-aslu fi jami'il af'ali liqaulihi alaihi salam innamal a'malu binniyati. Haditsun sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seharusnya gitu ya, bagi seorang muta'allim atau seorang mahasiswa atau seorang pembelajar, itu di dalamnya itu ada apa? Ada niat dalam menuntut ilmu. Ini penting. Niat itu penting ya, sebagai etika ya. Tahapan etika yang paling penting adalah soal niat. Kenapa niat itu penting? Idzin niyatu hiya al-aslu. Karena niat itu adalah pokok. Niat itu adalah hal yang primer dalam belajar. Jadi niatnya apa belajar itu? Kalau belajar niatnya mau main-main, ya hanya main-main yang didapat. Tapi kalau niatnya baik, ya tentu akan baik. Kenapa? Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyati. Semua hal, perkara, pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Lalu apa niat seorang pembelajar itu seharusnya? Ini pada paragraf berikutnya, yang ketiga saya lompat. Yang bagi ayyan wiya al-muta'allimu bitolabil ilmi ridho Allahi wad daril akhirati. Seharusnya niat seorang pembelajar itu dalam menuntut ilmu itu untuk mendapat, pertama, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ini. Anda mau belajar itu apa tujuannya? Mau kesenangan dunia atau kesenangan akhirat? Maka niatnya harus kesenangan akhirat. Kalaupun dunia itu didapat, saya pikir itu bonus saja gitu. Karena niatnya harus pada akhirat gitu ya. Untuk kebahagiaan akhirat. Kenapa kebahagiaan akhirat itu penting? Karena dunia itu sebenarnya hanya perlintasan saja, transit saja kan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu hanyalah apa? Transit saja. Transit menuju akhirat. Dan kedua apa? Waddarul akhirah. Jadi ya, pertama ridha Allah, kedua tujuan akhirat. Berikutnya apa? Wa izalatil jahli an nafsihi wa an sairil jihali. Nah, yang ketiga itu apa? Untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Jadi kita belajar itu untuk menghilangkan kebodohan. Jadi bukan untuk mencari gaya-gayaan, tapi untuk menghilangkan kebodohan dalam otak kita, dalam hati kita, dalam rohani kita. Yang keempat, wa ihya ad-dini, untuk menghidupkan agama. Oh, ini penting. Kenapa? Kita belajar itu untuk menghidupkan agama. Agama siapa ya? Agama kita. Yang disebut dengan ihya ad-din itu yang penting, karena ilmu itulah yang bisa menjaga gitu ya, menjaga agama kita.
wa ibqa al-islami, dan untuk apa namanya, keabadian Islam itu sendiri. Kenapa? Fa inna baqa al-islami bil ilmi, karena keabadian gitu ya, keberlangsungan Islam itu tidak lain dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu penting. Kita belajar sebenarnya paling primer itu adalah soal niat gitu tadi. Niat itu penting. Kita menanamkan niat kita. Kita niat belajar. Anda niat kuliah itu untuk apa? Untuk senangan, untuk kalau kita mendapatkan kebahagiaan dunia itu hanya bonus saja. Hanya bonus, bukan niat esensial, bukan niat primer itu ya. Ada satu syair yang menarik ya. Ini di halaman 15. Nah, di halaman 15 itu ya. Syairnya bagaimana bunyinya? Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun lil alamina azimatun iman bi ima fi dinihi yatamassaku. Ya. Apa ini si syair ini? Ini syair ya, ini syair, bukan hadis, bukan ayat Al-Quran, bukan. Ini syair yang nuansanya nasihat dari seorang ulama besar. Kata Al-Januji, fasadun kabirun alimun mutahatikun, sebuah kerusakan yang besar. Apa itu? Adanya alimun mutahatikun, seorang alim, seorang ilmuwan, seorang yang punya ilmu, tapi mutahatikun, perusak. Itu pasti kerusakan besar. Anda bayangkan misalnya ada seorang saintifis gitu ya, ada seorang ilmuwan, tetapi kalau dia itu perusak, maka dia akan bisa merusakkan dunia. Nah gitu ya. Itu bahayanya seorang alim yang mutahatik. Wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Tetapi wa akbaru, lebih besar lagi. Jadi ada lebih besar kerusakan itu, tentang kerusakan dunia dan alam itu, jahilun mutanassiku, orang bodoh yang ahli ibadah, gitu ya. Jadi ini perbandingan. Yang satu ada orang alim yang rusak etikanya, itu akan bisa menjadi kerusakan di alam bumi, di alam semesta. Tetapi ada juga yang lebih perusak. Siapa itu? Jahilun mutanassiku, orang bodoh yang ahli ibadah. Dia ahli ibadah tapi bodoh, itu lebih merusak daripada seorang ilmuwan yang juga perusak. Keduanya tentu tidak kita inginkan. Kenapa? Karena keduanya menjadi fitnah. Sebutkan uma fitnatun lil alamina azimatun. Keduanya menjadi fitnah, menjadi perusak di alam semesta yang begitu besar. Liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Keduanya juga bisa menjadi apa? Perusak dalam agamanya. Orang yang ahli ibadah tapi bodoh itu menjadi perusak bagi dirinya dan alam semesta. Kita sering menyaksikan ada orang ahli ibadah semangat tapi dia bodoh, maka menjadi perusak. Kita sering mendapat berita-berita hoax itu di medsos gitu ya. Ada orang bodoh tapi merasa dirinya pintar, ngerti, maka menjadi perusak. Ada perusak gitu. Kan ada ilmuwan yang maling, koruptor gitu ya, ada pezina gitu, pencuri. Dia itu perusak alam. Tapi akan lebih rusak lagi adalah orang bodoh meskipun dia ahli ibadah. Rusak. Lagi pada fasal fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi. Gitu ya. Sebutan i'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimil ustadi wa tawqirihi. Ini halaman 25 ya. Halaman 25. Anda cek itu. Ada paragraf pertama ya. Ketahuilah, sesungguhnya orang penuntut ilmu, talibal ilmi, seorang penggiat ilmu pengetahuan gitu. Anda termasuk penggiat ilmu pengetahuan karena Anda mahasiswa gitu ya. La yanalul ilma wa la yantafa'u bi. Anda tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan dan tidak akan bisa mendapatkan kemanfaatan ilmu pengetahuan itu. Ingat ya, illa bi ta'dhimil ilmi wa ahli. Kecuali kalau kalian itu ta'dhimul ilmi, memuliakan ilmu pengetahuan dan memuliakan orang yang ahli ilmu pengetahuan. Nah, ini penting. Penting sekali. Jadi memuliakan ilmu salah satunya adalah dengan memuliakan guru atau dosen atau ilmuwan yang menjadi kalian itu belajar pada dirinya, pada mereka itu. Wa ta'zimul ustadi wa tauqirihi, dan memuliakan ustad atau guru, wa tauqirihi, dan menghormatinya. Ini penting. Ini
di paragraf berikutnya ya, paragraf keempat ini, wa min ta'zimil ilmi ta'zimul ustadi. Sebagian dari cara memuliakan ilmu pengetahuan itu adalah memuliakan guru. Kalau Anda sebagai pencinta ilmu pengetahuan, maka muliakanlah guru kalian. Kalau kalian merasa menjadi pencinta ilmu tapi tidak memuliakan guru kalian, ustadz kalian, maka itu bohong. Sama artinya kalian tidak memuliakan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Sehingga ada dikutip oleh qala Ali radhiyallahu anhu. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata demikian. Maka Imam Ali ya, ana abdun man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a istaraqa. Kata Imam Ali itu, saya ini hamba, saya ini budak. Ana abdun, saya ini budak. Budaknya siapa? Man 'allamani harfan. Saya ini adalah budak orang yang memberikan ilmu pengetahuan pada diriku meskipun satu huruf. Harfan, satu huruf. Insya'a ba'a. Jika dia itu seorang budak, maka saya akan membelinya, membebaskannya gitu ya. Wa insya istaroko. Dan apabila memungkinkan, saya akan membebaskannya. Jadi Imam Ali pernah berikrar gitu ya. Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang begitu perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Syarat-syarat menuntut ilmu. Gitu. Alala tanalul, ini syair ya. Alala tanalul ilma illa bisitatin. Sa'umbi ka'an majmu'iha bi bayani. Dakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ketahuilah, ala ketahuilah gitu ya. Ingat-ingatlah. Ala la tanalul ilma. Ilmu itu tidak akan didapat illa bisitatin, kecuali 6 syarat. Ya, saumbi ka'an majmu'iha bi bayani. Saya akan menjelaskannya. Apa yang 6 itu? Yang pertama apa? Ini syarat menuntut ilmu ya. Dakain, dia itu cerdas. Jadi kita memiliki kecerdasan, memiliki otak. Kalau orang tidak berakal atau dia, tentu dia tidak bisa menuntut ilmu. Dakain. Yang kedua, wahirsin, punya kemauan, punya keinginan, punya giroh untuk belajar. Ini syarat yang kedua. Jadi orang punya akal, punya IQ, tetapi tidak punya keinginan, nggak bisa. Dakain, wahirsin, wastibarin, nurik kesabaran. Oh, penting itu. Menuntut ilmu itu harus sabar. Mendapat tugas, belajar membaca, berdiam diri di perpustakaan dan sebagainya, itu penting. Istibar, harus sabar. Dakain, wahirsin, wastibarin, wabulghatin, punya biaya. Tadi itu ya. Jadi itu penting. Jadi biaya dalam konteks kita menuntut ilmu itu penting syarat. Wa irsyadi ustadin, kedua apa? Yang kelima, petunjuk guru. Jadi belajar harus punya petunjuk guru. Jangan kalian belajar itu dari Google gitu, dari YouTube yang tidak punya sumber guru. Makanya saya sering menegaskan pentingnya kita punya sanad keilmuan itu ya. Sanad rentetan keilmuan. Kita berguru pada siapa? Jadi punya tanggung jawab gitu. Ilmu itu tidak hanya sekedar mendengarkan tanpa ada pertanggungjawaban secara rentetan keilmuan. Penting irsyad ustadin. Loh, kalau begitu bolehkah kita, apakah dilarang nonton ceramah di YouTube atau di Google? Boleh-boleh saja, tapi jangan itu jadikan sebuah acuan bahwa Anda telah belajar. Bagi saya itu hanya sebagai pengetahuan secara umum saja, bukan belajar dalam konteks ini ya. Konteks ini. Tadi apa? Dakain, wahirsin, wastibarin, wabulghatin, wa irsyadi ustadin. Yang keenam, watuliz zaman, masa waktu yang panjang. Belajar itu tanpa ada batas waktu. Belajar terus. Menuntut ilmu tidak ada batas waktunya. Sampai tua kita belajar, terus belajar. Tidak ada kata-kata selesai dalam belajar. Sehingga ada satu makalah ya. Ini bukan hadis sebenarnya. Ada makalah ulama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah ilmu itu dari buayan bayi itu sampai ke liang lahat atau buayan kubur. Maksudnya apa? Kita belajar itu dari kecil sampai kita tutup usia, terus belajar. Itu saya pikir tambahan penting ya tentang pembelajaran kita kali ini. Saya kira cukup sekian. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.